Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi pegiat desa, eh, perangkat desa, kepala desa, kemudian perangkat daerah, BPD, dan pengurus BUMDes maupun tenaga pendamping profesional. Ya, berjumpa lagi di Ngobrol Desa episode 71. Insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang ini juga cukup menarik, cukup hangat, dan menjadi katalah kegundahan di desa, baik itu rekan-rekan kepala desa, perangkat desa, juga rekan-rekan tenaga pendamping profesional. Yaitu mengangkat topik, yaitu membaca kekhawatiran dana desa untuk agunan hutang operasi Desa Merah Putih. Hal ini memang kenapa kita angkat memang berseliweran baik di grup-grup medsos, juga di WA Group, di yang lain-lainnya kaitannya dengan isu yaitu kekhawatiran dana desa untuk agunan hutang operasi Desa Merah Putih. Ya, sekarang sudah hadir senior kita yaitu Pak D. Suryo Koco, Ketua Umum RPJN. Dan harapan kami nanti rekan-rekan coba memberikan masukan-masukan kaitannya dengan apa isu yang ini juga menjadikan istilahnya resah, khawatir bagi rekan-rekan yang di desa. Saya juga maklumi karena apa? Karena juga di desa itu masih cukup banyak membutuhkan anggaran-anggaran yang untuk baik itu pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kita sapa dulu senior kita yaitu Pak D. Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panudi. Wah, ini gimana ini? Kalau Solo Raya sekitarnya ini cerah ini, secerah harapan-harapan mungkin. Tapi di tingkat desa tidak begitu cerah karena ada isu-isu itu akhirnya apa? Akhirnya ya eh, bahan diskusi. Kira-kira kaitannya dengan topik hari ini, menurut Pak Dikoco membaca kekhawatiran dana desa untuk agunan hutang Koperasi Desa Merah Putih itu seperti apa itu Pak Dikoco? Monggo Pak Di. Oke, makasih Mas Panudi. Jadi saya menganggap bahwa ada kekhawatiran adalah sebuah kewajaran. Artinya kan gini, bahwa kemudian kita benar-benar saya ini dulu. Bahwa kemudian kita mendapati informasi dari mereka yang memang punya kewenangan ya, punya kewenangan kebijakan itu kemudian membuat ada satu kekhawatiran dari kawan-kawan di desa mungkin teman-teman kepala desa khususnya ya sebagai kuasa pengguna anggaran melihat kondisi keuangan di desa yang mungkin sekarang ini kan ada ketergantungan dengan sumber pendapatan dari dana desa kan kira-kira itu Mas Panudi. Jadi kalau saya melihat bahwa desa-desa kita belum cukup kemudian percaya diri untuk kemudian tidak mendapatkan bantuan dari dana desa. Jadi saya melihatnya bahwa dulu sebelum kita memperjuangkan undang-undang desa dan kemudian ada dana desa itu ya kondisinya desa tetap bisa survive kan gitu. Kemudian ketika apa kita bersama teman-teman kepala desa waktu itu perangkat desa bergerak mengusahakan untuk ada dana APBN langsung ke desa, kemudian alhamdulillah terrealisasi di Undang-Undang Desa. Mas Panudi mungkin masih ingat tidak sedikit yang mempertanyakan kemampuan desa untuk mengelola. Artinya waktu itu kemudian IJW, kemudian organisasi-organisasi yang lain juga
mengatakan bahwa ini akan ada pindah korupsi nih dari korupsi di apa daerah di pusat berpindah korupsi di desa kan gitu. Itu kan satu kekhawatiran yang kita tangkap waktu itu Mas Panudi. Jadi orang tidak mempercayai desa kan gitu. Kemudian ketika Pak Jokowi menjadi presiden terpilih, gagasan dari Pak Prabowo waktu itu membentuk apa Kementerian Khusus Desa dieksekusi oleh Pak Jokowi sebagai pemenang Pilpres waktu itu. Dan kemudian membuat satu komitmen bahwa beliau akan melaksanakan amanat Undang-Undang Desa itu, bahkan janjinya waktu itu cukup spektakuler, satu desa akan mendapatkan 1,4 miliar, kira-kira seperti itu. Kenapa saya perlu apa balik ke sejarah proses ini supaya kita juga bisa lebih terang benderang memandang. Artinya terang benderang memandang itu dulu itu orang nggak percaya bahwa desa itu akan dapat dana dari pusat. Kita yang waktu itu mendampingi teman-teman kepala desa, perangkat desa, yang teman-teman apa aktivis-aktivis itu banyak yang nyinyir, Mas. Jadi banyak yang kemudian mempertanyakan, emang desa bisa, kemudian ini kan hanya maunya kepala desa, bla 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 dan seterusnya. Perjuangan kita panjang, Mas, dari 2005 kita apa bergerak baru kemudian bisa terrealisasi di 2014. 9 tahun kita memperjuangkan itu dan kemudian lahir Undang-Undang Desa dan kemudian ada alokasi dana dari pusat yaitu dana desa. Dulu teman-teman di desa hanya mengandalkan sumber dari apa alokasi dana desa yang besarannya adalah 10% dari dana bagi apa dana alokasi umum yang kemudian 10%-nya itu untuk desa. Jadi ketika lonjakan luar biasa ini disepakati, maka kemudian yang bergulir adalah korupsi akan pindah ke desa. Bahwa kemudian ini hanya akan jadi dana bancaan untuk kepala desa, bla 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 dan seterusnya. Oke, kita teman-teman di desa sudah melampaui itu, sudah melewati itu, bahkan mampu menunjukkan dengan adanya dana desa pembangunannya menjadi lebih baik, walaupun mungkin ada beberapa catatan tentang catatan kritis dari beberapa pihak yang mengatakan tentang adanya dana desa 10 tahun ini tidak mengurangi angka kemiskinan dan seterusnya it- itu bagian yang debatable lah artinya ini kan sebenarnya lebih ada satu proses nih proses tentang edukasi dan seterusnya. Jadi kalau cuma sekedar menyalahkan atau saling menyalahkan, ya saya bisa saja menyampaikan kenapa udah 10 tahun dana desa apa tidak ada penurunan angka kemiskinan di desa? Ya saya bisa bertanya balik, lah kerjamu apa Panudi kan gitu. Sebagai pendamping desa kerjamu apa? Kowe iso apa gitu. Kamu kan memang tugasnya melakukan pendampingan terhadap desa untuk mengelola dana desa. Tapi ternyata juga apa tidak ada artinya tidak ada pengurangan apa tidak ada pengurangan angka apa kemiskinan yang signifikan di desa. Jadi kalau sekedar kemudian apa mencermati dan kemudian apa mencari apa yang salah dan seterusnya, saya ingat betul salah satu YouTuber anak muda yang mengatakan bahwa ya kalau kita memang kita mau cari salah ya apapun itu pasti ada salahnya kan gitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk kemudian melihat semangat dari apa Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih sebagai satu gerakan ekonomi masyarakat. BUMDes BUMDes sudah didorong Mas Waludi. Harapannya sebenarnya ya instrumennya adalah BUMDes, tapi kemudian kita terjebak dengan urusan administratif. Apalagi kemudian waktu itu Undang-Undang Desa juga membawa BUMDes ini dengan posisi yang belum jelas. Kita baru mendapatkan kejelasan posisi BUMDes baru di PP 11 2021 kan kira-kira seperti itu. Kemudian itu pun juga masih dengan apa gegap gempita saling
saling mencari siapa yang paling punya kuasa terhadap BUMDes dan seterusnya. Kemudian sibuk dengan legalitas. Penilaian terhadap kinerja BUMDes lebih pada sudah punya AHU belum, NIB-nya mana, NPWP-nya mana, tapi bukan kemudian dalam konteks bisnismu apa yang sudah dikembangkan dan seterusnya. Bahkan kemudian ada juga catatan saya tentang bagaimana komitmen dari teman-teman pengambil kebijakan lokal di desa itu memang komit untuk membesarkan BUMDes. Ketika BUMDes dialokasikan penyertaan modal dari desa cuma 10 juta, ketika cuma 20 juta, cuma 50 juta, ya bisa apa kan kira-kira seperti itu Mas Panudi. Ini saya melihatnya bahwa setiap agenda kegiatan itu memang kita punya ketergantungan terhadap political will. Jadi kemauan politik dari para pihak yang punya kuasa. Mas Panudi boleh melakukan pengecekan berapa BUMDes yang sudah ada dan kemudian dalam 5 tahun terakhir atau mungkin dari 2021 deh sudah karena sudah ada peraturan pemerintahnya ya. Dari 2021 berapa banyak sih penyertaan dari desa, angka-angka penyertaan itu, dan kalau kemudian berharap bahwa itu bisa menyumbang pendapatan asli desa, ya ibarat kata kan Mas Panudi punya tabungan gitu kan. Mas Panudi punya investasi. Yang diinvestasikan itu terlalu kecil dari aset yang dimiliki Mas Panudi. Masa Mas Panudi berharap bahwa urusan rumah tangga itu diharapkan hasil dari bisnis yang investasi Mas Panudi kecil di situ kan itu. Nah ini mengapa kemudian kita sering bicara tentang ya BUMDes ini harus benar-benar serius dikuatkan dalam konteks bukan hanya penyertaan modal tetapi juga penguatan pemahaman bisnis dan layanan-layanan untuk masyarakat. Jadi mungkin itu sekilas yang saya ingin sampaikan dan hari ini beberapa hari terakhir itu awalnya mungkin dari statementnya Pak Zulhas waktu itu bahwa nanti akan diambilkan dari dana desa yang waktu itu angka yang disampaikan adalah Kopdes Merah Putih akan ada dana dari Himbara 3 sampai 5 miliar. Kan kira-kira seperti itu. Dananya dari mana? Dananya nanti diambilkan dari dana desa. Udah sontak itu menjadi gemuruh luar biasa. Akhirnya kemudian dievaluasi. Oh itu pinjaman yang kemudian nanti kalau tidak bisa mengembalikan ya berarti konsekuensinya dana desa. Kira-kira kan kayak gitu. Oh nggak jadi 5. Oh sekarang 3 kan kira-kira seperti itu. Oh nggak mesti Himbara. Bisa juga sekarang LPDP dan seterusnya atau koperasi simpan pinjam. Problemnya di sini adalah barang belum matang sudah diceritakan. Kalau barang belum matang sudah diceritakan, yang menceritakan itu Panudi sama Suryo Koco, ya gak ada masalah. Aku cangkemnya Panudi yang sok tahu aja nih. Oh itu kan mulutnya Suryo Koco yang sok tahu aja kan gitu. Tapi ketika yang mengucapkan ini adalah pejabat yang kemudian dia memang punya kuasa, ya pasti akan membuat resah kan kira-kira kayak gitu Mas Parodi. Jadi kita coba lihat bahwa KMP Koperasi Desa Merah Putih waktu itu awalnya hanya bicara koperasi desa, kemudian menjadi koperasi desa kelurahan, kemudian awalnya jaminannya dana desa kan. Pertanyaan berikutnya Mas Parodi, kalau kemudian sekarang bicara agunannya adalah dana desa. Nah, kalau koperasi desa kelurahan, koperasi kelurahan, agunannya nggak ada dana desa, Mas, di situ, Mas. Ini kan juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang coba kita pahami bahwa memang ada kebijakan-kebijakan yang belum final, yang kemudian sudah terdistribusi, sudah terucapkan, yang kemudian itu membuat keresahan. Saya sering mengingatkan Mas Paludi tentang bagaimana seorang
seorang pejabat itu kalau di Jawa itu kan ada disebut bagaimana pejabat itu harus mampu bertindak sabdo pandito ratu tan kena wala-wali. Jadi ketika sabdo pandito ratu itu setiap titahnya itu harus dipatuhi. Ya Mas Panudi ya. Sabdo pendito ratu rojo. Jadi perkataan seorang pendeta yang kemudian itu pandito ratu rojo itu artinya ini pemahaman bodoh saya. Sabdo pandito ratu rojo artinya pernyataan yang dibuat oleh ratu atau raja itu adalah perkataan seorang pandita. Pandita itu siapa? Cerdik pandai. Artinya seorang yang punya kuasa itu ketika mau ngomong itu harus ada dasar kajian. Jadi Sabdo Pandito Ratu Rojo itu adalah pernyataan seorang ratu atau raja itu harus berdasarkan kajian. Habis itu tan kena wula-wali, nggak boleh pelin-pelan gitu loh. Kalau kemarin ngomong 5 miliar, ya jangan sekarang jadi diskon 3 miliar, kan kira-kira seperti itu. Kalau kemarin itu kemudian bicara himbara, ya jangan kemudian sekarang, ya nggak mesti himbara itu bisa dari CSR, itu bisa dari LPDP, itu bisa dari KSP dan seterusnya. Artinya ketika kamu berucap, kamu itu belum ada kajian dari seorang pandito, seorang cerdik pandai. Dan kemudian ketika kamu berucap, itu kemudian tan kena wala-wali nggak boleh pelin-pelan. Itu kemudian kamu jadi pelin-pelan. Ini udah komplit, Mas. Komplit salahnya. Jadi berkata tanpa kajian, kemudian berlanjut dengan pelin-pelan. Kalau berkata tanpa kajian, kemudian tidak pelin-pelan, nah itu masuknya di di pesan Jawa adalah kowe untuk duro tapi kudu sembodo kan gitu. Jadi dulu almarhum bapak saya selalu mengatakan bahwa duro kuwi rapopo asal sembodo. Kamu bohong boleh, kamu ngomong sembarangan boleh, tapi kamu harus bisa buktikan kan kira-kira kayak gitu. Itu artinya konsistensinya dijaga. Lah ini kita melihat hari ini terlalu banyak terlalu cepat pengen show force tampil di sosial media membuat pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh kan kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke tadi kekhawatiran Mas Panudi tentang bagaimana apa pemanfaatan dana desa untuk agunan. Artinya ini untuk penjamin ya. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa KDMP itu akan mendapat pinjaman hingga platformnya sampai 3 miliar per unit. Artinya satu desa maksimal 3 miliar. Nanti melalui himbara tenornya 6 tahun dan bunga 6% per tahun. Artinya desa harus mencicil 680 juta per tahun. Kira-kira seperti itu. Harus mencicil itu atau sekitar 57 juta per bulan. Kemudian untuk membayar tersebut, pemerintah melakukan intercept langsung melalui dana desa atau dana alokasi umum atau dana bagi hasil sesuai dengan pernyataan menteri. Jadi menteri itu menyatakan bahwa ini akan melakukan intercept atau intercept langsung melalui dana desa. Nah, risiko bagi desa adalah jika usaha tidak optimal. Jadi yang kita harus lihat adalah risikonya adalah kalau usahanya tidak optimal. Kenapa? Karena kan 3 miliar itu tidak langsung dikasih, Mas. Ada prosesnya. Maka kemudian risikonya adalah ketika tidak optimal. Artinya bisnisnya tidak berjalan optimal, kemudian dana desanya akan dipotong untuk pembayaran cicilan. Kira-kira seperti itu. Nah, di tahun pertama sebagian besar desa ini menerima dana kira-kira 1,2 miliar lah satu tahun ya. Ini sebagai potensi untuk kemudian bisa dikurangi gara-gara salah
salah mengembangkan bisnisnya, KDMP-nya salah mengembangkan bisnis, jadi tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, di sini yang sebenarnya menurut saya sudah cukup menarik adalah ketika kemudian walaupun ini teman-teman koperasi mengatakan ini tidak demokrasi koperasi yang sebenarnya karena sudah ada ex officio kepala desa. Nah, sebagai ketua badan pengawas. Nah, sebenarnya bagiannya adalah di situ menekan risiko ketika akan mengajukan pinjaman kan pasti pengawas harus tahu, Mas. Oh, akan mengajukan pinjaman seperti ini dan seterusnya. Ketika ex officio kepala desa, maka kepala desa jadi paham potensinya kayak apa. Ini nggak mungkin ini akan bisa mampu mengembalikan bla 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 dan seterusnya. Oh, ini sangat mungkin bisa mengembalikan. Itu bagian dari tingkat keperluan adanya kepala desa sebagai ketua badan pengawas. Nah, yang kemudian kita lihat memang ada posisi-posisi di mana eh, intervensi lah. Kembali lagi saya bilang ya memang itu yang dilakukan negara hari ini, yang dilakukan Pak Prabowo hari ini ketika kemudian ada impres, ya memang intervensi dari pemerintah agar supaya apa? Supaya kooperasinya ini ya benar-benar bisa tumbuh. Artinya kita sudah 78 tahun Mas Panudi kemarin kita memperingati Hari Koperasi Nasional, itu kita bisa melihat bahwa gerakan koperasi gerakan koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat itu ternyata belum cukup masif terjadi sehingga kemudian inilah yang kemudian dilakukan intervensi. Nah, atas itulah yang kemudian bagian-bagian yang perlu kita cermati adalah intervensi dengan berbagai macam kementerian termasuk salah satunya Kementerian Keuangan. Di dalam Inpres itu disebutkan bagaimana Kementerian Keuangan perlu membuat regulasi tentang insentif, artinya insentif kepada desa yang kemudian mendukung program ini. Nah, yang kemudian kemarin kita dengar adalah bagaimana intercept itu akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tetapi yang menjadi menarik adalah intercept ini tidak hanya dari dana desa. Di situ disebutkan intercept langsung melalui dana desa atau dana alokasi umum atau dana bagi hasil. Artinya ada opsi tiga, dana desa, dana alokasi umum atau dana bagi hasil. Nah, ini yang kemudian karena kita ada di desa, kemudian kita masih melihat dana desa sebagai salah satu sumber, maka kemudian yang terbaca, yang terlihat itu adalah ada dana desa di situ. Padahal ada dana bagi hasil juga, ada dana alokasi umum juga di situ. Jadi ini yang mungkin menarik untuk kita cermati bersama. Saya tadi pagi saya sempat baca tulisannya Pak Ivanovic tentang kekhawatiran dan tentang beberapa hal angka-angka disebutkan di sana dan seterusnya. Saya sepakat bahwa itu adalah risiko terburuk gitu loh. Bahwa desa tidak mampu koperasi tidak mampu melakukan bisnisnya sehingga kemudian desa akan terjebak dalam utang dan pembangunannya tersendat. Kira-kira seperti itu. Itu ketika kemudian kejadiannya adalah koperasinya buruk. Nah, kalau koperasinya bagus, ya koperasinya bagus, otomatis kalau kemudian konsep kemarin itu dana desa sebagai penyertaan, ada kemarin kan penyertaan tuh komitmen penyertaan tuh Mas Panudi dari Kementerian Keuangan sebelum cair tahap 2. Ketika itu komitmennya penyertaan, maka akan ada manfaat. Kira-kira kan kayak gitu untuk desa. Ketika koperasinya berjalan bagus. Ya sama ketika kita bicara BUMDes. Ya kalau BUMDesnya ternyata nggak jalan, kan membebani keuangan desa juga. Kira-kira itu yang saya lihat. Jadi kegamangan tentang koperasi ini akan gagal dan seterusnya karena terbayang dengan koperasi unit desa yang waktu itu
sempat berjaya, kemudian hancur, luluh lantak karena reformasi, ada agenda IMF di sana, kemudian KUD tidak lagi menjadi satu prioritas penanganan dan penanganan tentang pangan, tentang distribusi barang-barang pokok dan seterusnya. Yang kalau kita mau lihat lebih dalam, apakah memang karena itu kemudian koperasi unit desa runtuh? Apa jangan-jangan karena pengelola koperasi unit desanya, termasuk puskut dan inkutnya, waktu itu kita masih ingat betul yang kemarin kita lihat di rapat dengar pendapat Pak Nurdin Halid bicaranya semangat kayak gitu. Tapi kan kita juga masih ingat betul dulu Pak Nurdin Halid mengelola koperasi minyak, eh, yang kemudian itu juga fasilitas dari negara dan kemudian apa kabarnya kan gitu. Pak Nurdin Halid juga sebagai ketua Dekobin, Dewan Koperasi Dewan Koperasi Indonesia, yang kemudian itu adalah wadah gerakan. Nah, sampai jadi ketua Dekobin bisa apa terhadap koperasi? Menyehatkan koperasi apa enggak dan seterusnya. Artinya bukan kemudian kita menyerang personal, tetapi lebih pada ya kalau Anda bicara ya kemudian juga perlu melihat cerita panjang Anda seperti apa kan gitu. Kira-kira itu yang bagian-bagian yang menurut saya menjadi menarik, bahwa kalau kemudian kekhawatiran-kekhawatiran itu berlebihan, ya sama seperti waktu pertama kali Undang-Undang Desa lahir. Siapa yang nggak khawatir bahwa itu akan terjadi korupsi di desa besar-besaran, pindah dari korupsinya bupati nanti turun jadi korupsinya kades. Ya itu teman-teman IJW ada catatannya, jejak digitalnya jelas. Mereka membaca data dengan cara menakut-nakuti. Saya sih saya masih ingat betul Mas Paludi bahwa sekian kepala desa tersangkut kasus korupsi. Nah, sekian jumlah kepala desa itu kemudian disebut sebagai kasus korupsi terbanyak dari pejabat karena kepala desa. Tapi tidak bicara persentase. Nah, kepala desa yang sekian ratus dari 72.265 hari ini, itu cuma berapa persen, ya bukan kita menganggap bahwa itu bisa dimaklumi. Tetapi berapa bupati yang terjerat, berapa persen dari jumlah kabupaten, berapa kepala daerah, gubernur yang terjerat, berapa persen, berapa menteri yang terjerat, berapa persen dari kementerian. Kalau kita mau fair membaca data, kan ya itu yang juga harus fair disampaikan. Bukan kemudian ini benar-benar ini jadi bancaan di desa. Ini kan menakut-nakuti supaya saya sih berpikirnya, terus terang saya berpikir negatif. Ya ini karena ada kekhawatiran kalau kemudian desa-desa ini tumbuh dengan pesat luar biasa karena ada intervensi dana desa, maka ada kekhawatiran ini bohir-bohir mereka ini untuk kemudian bagaimana bisa menguasai perekonomian dan seterusnya. Itu fair aja kalau saya melihatnya ada bagian-bagian yang kemudian sisi negatif dari cara pandang Suryo Koco ya seperti itu. Membuat orang takut sehingga orang tidak datang ke sana. Kalau sisinya positif, oke. Tapi kalau sisinya negatif, ya nanti dulu kan gitu. Sama seperti saya pernah cerita tentang bagaimana seorang kepala desa itu menyampaikan atau menanamkan ketakutan kepada warganya, kamu jangan datang ke tempat rumah-rumahan yang di sana, karena itu ada hantunya. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Karena di situ ada alat pengukur curah hujan yang di tempat manapun itu nggak sampai 2 tahun pasti hilang. Karena di situ kan Kuningan tuh Mas. Ada alatnya itu kan dari Kuningan. Ketika dengan cara seperti menakut-nakuti seperti itu, orang mendekat aja nggak berani. Jangan 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 lagi mencuri. Artinya ya kalau untuk sisi positif ya fine-fine aja. Walaupun itu tahayul dan seterusnya. Teman petugas dari PSDA itu disampaikan, kamu kalau mau masuk ke ruangan itu dan seterusnya, kamu bawa bunga, habis itu kamu bakar kemenyan di situ. Jadi orang pas lihat, oh iya, itu masuk aja harus pakai bakar kemenyan, naruh bunga, sehingga orang
berjalan kira-kira 100 meter dari tempat itu aja takut gitu kan. Nah itu oke, tetapi kalau ini menakut-nakuti bahwa oh desa nanti akan gini kan kemudian membuat jadi sisi negatif ya, ya nanti dulu, jangan dulu. Orang tidak percaya dengan pemerintah desa, orang tidak percaya dengan BUMDes, orang tidak percaya dengan pendamping desa, ya nanti dulu. Kalau yang seperti itu, menurut saya ya nggak fair. Janganlah kita kita lakukan yang seperti itu. Hal-hal yang kemudian seperti ini menurut saya bagian yang menarik untuk kita cermati bahwa kemudian kita perlu membaca lebih dalam. Sebenarnya apa sih maksudnya, kemudian apa memang ada regulasinya dan seterusnya. Intervensi itu memang sudah jelas nyata ketika kemudian ada peraturan Menteri Keuangan 108 ya kan tentang penyaluran alokasi tahap kedua bahwa kemudian harus ada komitmen penyertaan. Ini komitmen penyertaan ya. Jadi artinya ketika kemudian nanti dana desa masuk ke situ sebagai penyertaan. Kemudian pernyataan menteri bahwa kemudian ada intercept dari intercept dana desa, dana alokasi umum atau dana bagi hasil. Artinya ada tiga opsi itu. Jadi kalau kekhawatiran itu ya bisa jadi kekhawatirannya nggak cuma dari desa, tapi juga DAU karena kabupaten kabupaten kan juga masih banyak yang mengandalkan DAU juga dan seterusnya. Kira-kira itu. Dan ini hanya terjadi ketika ada gagal bayar. Makanya ini kemudian perlu ada intervensi pengawasan dari Pak Supradesa atau dari desa dan juga dari lembaga-lembaga lain. Dan saya mengapresiasi dengan apa yang dilakukan dengan digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Sehingga setiap kita pada akhirnya, setiap anggota setidaknya pada akhirnya bisa tahu penggunaan dana yang masuk ke koperasi itu seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, akhirnya kemudian bisa tahu. Ini yang membedakan antara KUD dengan koperasi desa sekarang. KUD dulu, Mas Panudi sebagai petani mamanya di desa itu, Mas Panudi tanya laporan keuangan aja mungkin nggak bisa dapat gitu kan, karena elit-elitnya yang menguasai. Hari ini dengan digitalisasi, gak ono Mas, nggak bisa kemudian nggak menyampaikan karena secara sistem kemudian bisa aja jadi terbuka ketika anggota Anda bisa membaca ya sama seperti yang kita lakukan di Kode Indonesia umpamanya. Setiap anggota bisa tahu, Mas Manudi bisa lihat simpanan pokoknya Suryo Koco piro, simpanan wajib yang sudah dibayar berapa, kemudian simpanan-simpanan khususnya yang dilakukan Suryo Koco itu untuk keperluan apa saja. Artinya ya transparansi ini yang kemudian akan membuat kita menjadi lebih berhati-hati. Kira-kira itu bagian catatan yang menurut saya menarik dan kita lihat, ayolah kita lihat ini sebagai bagian yang membutuhkan partisipasi. Artinya ketika kemudian koperasi ingin melakukan kegiatan bisnis apa, kemudian membuat proposal dan seterusnya, ya sangat mungkin kemudian anggotanya harus baca, harus bisa lihat dan seterusnya. Nah, kepedulian anggota ini yang menjadi catatan utama menurut saya yang kemudian bisa membuat koperasi ini menjadi lebih bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu bagian yang menurut saya Mas Panudi menjadi catatan penting tentang menjawab kekhawatiran, menjawab kekhawatiran menjawab kekhawatiran dari gagalnya ya, artinya menjawab kekhawatiran dari uh, kemudian dana desanya nanti akan berkurang, kemudian peluang-peluang kita untuk melakukan pembangunan nanti akan terhambat dan seterusnya. Akan terhambat ketika koperasinya gagal. Ketika kemudian akan menjadi dapat manfaat ketika koperasinya berjalan dengan baik. Nah, bagaimana peran kita? Bagaimana peran kita adalah tentang bagaimana kemudian kita bisa melihat satu uh,
satu partisipasi dari kita seperti apa. Kayak saya kemarin begitu dapat aplikasi itu, saya daftar, kemudian saya jadi tahu bahwa Koperasi Kelurahan Cipinang Besar Selatan itu sudah ada AHU-nya, sudah ada NIB-nya, sudah ada pengurusnya, ada nomor telepon pengurus dan seterusnya. Ya kita harapkan aplikasi itu kemudian menjadi lebih dinamis, tidak kemudian statis tanpa ada update-update dari kepengurusan. Saya pikir itu Mas Paludi untuk pengantar saya mencoba membaca kekhawatiran itu. Jadi saya pikir nggak perlu khawatir kalau kemudian kita memang sama-sama menjaga itu. Dan apakah punya utang itu bermasalah? Ya nggak ada pengusaha yang nggak punya utang. Mungkin ada lah, cuma satu dua. Tetapi ketika akan ada ekspansi dan seterusnya, saya yakin opsinya adalah mempunyai utang atau berbagi kepemilikan atas perusahaan. Saya pikir itu Mas Panudi. Terima kasih untuk ruang kesempatan kita pada pagi hari ini ngobrolin tentang kekhawatiran dana desa nanti akan berkurang. Monggo Mas, atur nuwun. Ya, terima kasih Pak Dewojo. Ya, ya namanya manusia, Pak De. Manusia itu kalau khawatir itu ya lumrah, gitu. Tapi kita membaca kaitannya dengan sisi positifnya dalam konteks ini. Kan tadi hanya sebagai agunan. Ya. Sebenarnya kan semuanya tidak pengen, saya yakin ya. Apalagi ini koperasi. Koperasi itu kan kekuatannya di anggota. Saya yakin anggotanya itu tidak pengen koperasi itu gagal. Karena apa? Ketika anggotanya itu kata pengen nanti mendapatkan tadi kebutuhannya terpenuhi, akses untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan, oke. Kemudian nanti suatu saat ketika rapat RAT dapat SHU. Saya yakin ketika sistem tadi jalan, ya tadi salah satunya untuk mempercepat dan mempermudah dengan sebuah aplikasi yang selalu update, selalu ya oke, ini bagian bagian solusi ini, solusi yang untuk terjadinya ketransparansian. Saya kira yang eh, menurut saya ini biar nanti sama-sama Pak D, dalam konteks ini. Tadi sampaikan dari pandangan persepsi filsafat Jawa. Ketika seorang pemimpin, satu adalah Sabdo Pandito Ratu Tan Kena Wali. Ya, seorang pemimpin itu kan ucapannya adalah undang-undang. Seakan-akan seperti itu. Sabdo Pandito Ratu itu. Nah ini yang menurut saya harus ada tadi konsistensi menurut saya yang membuat regulasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga, termasuk ketua koperasi, ketua pengawas koperasi, Desa Merah Putih. Ini yang nggak main-main ini filosofi Jawa ini nggak main-main. Kalau sampai nanti tidak Sabdo Pandito Ratu Tan Kena Wali, ya hukum karmanya akan terjadi pada pembicaranya. Itu persepsi orang Jawa kan seperti itu. Tadi yang kaitannya ya, diharapkan apa tadi ya diharapkan ya Duro Sembodo ketika sampean ya sampean harus memberikan solusi. Solusinya apa? Ya masing-masing. Kalau ya katalah mungkin sekian kementerian nanti yang terlibat baik BUMN dan lain. Ya Duro Sambodonya seperti apa? Duro Sambodo dari kementerian-kementerian itu untuk menjadikan koperasi desa atau koperasi Kelurahan Merah Putih ini harus bisa bisa apa berjalan, bisa sesuai dengan tujuan didirikan koperasi. Ini kan jelas ini harus betul-betul terlibat aktif mendorong, memberikan fasilitasi. Nah, kemudian pemerintah ini kan juga harus koreksi juga Pak D. OPD yang terkait ini apakah sekarang sudah berbenah belum? Sudah berbenah belum? Ini harus ada lompatan. Ini nggak bisa, Pak D. Ketika seperti yang kemarin nggak bisa. Ini harus ada lompatan.
tingkat OPD kabupaten, tingkat OPD provinsi. Ini harus ada lompatan ketika koperasi Desa Merah Putih itu mau kuat, biar nanti tidak terjadi agunan dari berbagai sumber dana tadi, eh, akan dijadikan agunan dan itu akan menjadi agunan dan itu akan diskusi. Ini kan perlu ini. Nah, ini juga tadi menyiapkan tadi. Sekarang udah oke secara administrasi, portofolio semua komplit. Nah, bagaimana SDM-nya ini harus kita genjot. Nah, polanya seperti apa? Ini yang harus menurut saya adalah PR-PR kita. Nah, terus kita seperti apa? Mungkin saya katalah kode Indonesia dengan RPDN-nya. Mungkin yang lain-lain aktivis yang lain ini kan civil society. Apa yang harus kita lakukan biar katalah koperasi Desa Merah Putih, koperasi Kelurahan Merah itu harus ada sebuah lompatan. Nah, ini kaitannya dengan ini. Nah, ini kan harus saling anu. Kemudian anggota harus ada dilakukan pencerahan juga ini. Nah, mungkin lewat salah satu ngobrol desa ini kan bagian yang menurut saya biar katalah kekhawatiran itu tidak terjadi. Dan saya sebenarnya yang paling optimis Pak De, ketika semuanya itu konsisten, insya Allah juga berhasil. Contoh adalah program KB itu Pak De. Program KB itu awal-awalnya wah ya dipaksa, didatangi. Sekarang tidak usah gitu aja udah dia pasang sendiri-sendiri dengan swadaya, dengan anggarannya. Karena apa? Dia sudah tahu manfaatnya ya. Ini contoh kaitannya dengan program KB yang zaman Pak Harto itu wah diuber-uber sampai luar biasa. Tapi sekarang orang sudah membutuhkan. Nah, harapan kami tidak hanya dengar dari cerita kawan-kawan yang di Belanda, dengar ada cerita kawan-kawan di Selandia Baru. Nah, kooperasinya sini ya, wah. Kenapa Koperasi Desa Merah Putih ini tidak bisa seperti sana, semacam apa, bagian dari sebuah apa, badan hukum yang menguasai perekonomiannya. Kenapa sana bisa, sini nggak bisa? Saya yakin apa yang nggak bisa. Indonesia itu dari segi sumber daya alamnya luar biasa, penduduknya juga banyak. Nah, kita kira-kira apa yang menjadikan ini nggak bisa itu apa? Nah, ini yang menurut saya adalah harapan kami itu nanti sebagai PR-PR kita semuanya. Ini pancingan-pancingan sama provokasi-provokasi. Oke, ini yang sudah open kamera, open mic itu kawan kita ini, perangkat desa, cari yang terlalu aktif dan di jauh di sana Trenggalek ini. Monggo Pak Abu Khalil, kira-kira dengan kekhawatiran karena menjalan bagian dari pelaku dia. Saya juga pelaku, tapi kan saya tidak pegang dalam arti konteks bersentuhan langsung dengan dana desa. Nah, jadi kan regulasi tetap harus menyiapkan, APBDes menyiapkan, RKPDes menyiapkan. Kira-kira apa yang dirasakan, nah, dan kira-kira setelah dirasakan kekhawatiran itu apa kira-kira masukan-masukannya itu Pak Abu Khalil. Monggo Pak Abu Khalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang di ruangan ini. Ya, kekhawatiran itu wajar, ya, wajar. Karena apa? Ini yang menyebarkan pertama itu kan memang sejak awal sudah ini modal koperasi ini dari Himbara, kan seperti itu. Nah, terus muncul belakangan yang bicara ini bukan orang sembarangan. Yang ngomong di media itu Menteri Keuangan. Dan ini selama ini apa yang dibicarakan oleh Menteri Keuangan itu akan jadi kebijakan. Nanti turun jadi peraturan Menteri Keuangan dan lain-lain. Itu yang pengalaman kita. Statement dari Bu Menteri ini memang selama ini ketika beliaunya sudah ngomong begini, itu pancingan di awal, ya mungkin itu cek ombak. Dan itu sering jadi kebijakan, jadi peraturan.
Jadi wajar, ngapunten ya, kalau dari pemerintah desa ketika yang ngomong itu Bu Menteri Keuangan, ini 90% akan jadi kenyataan gitu loh. Ini ngapunten ya, ini karena kami yang di desa seperti itu. Sebenarnya kan begini, kalau ngomong prinsip koperasi yang dari anggota untuk anggota, sebenarnya kan memang namanya koperasi itu ya mungkin bahasa idealnya kan mengatasi masalah anggota secara bersama-sama kan begitu. Masalahnya ya masalah anggota sendiri, diatasi oleh siapa? Ya diatasi oleh anggota, kan seperti itu. Jadi memang ketika sejak awal sudah dipancing, sudah diiming-imingi bahwa ini modalnya dari pinjaman dari luar, ini yang sudah agak bermasalah gitu loh. Sebenarnya ya didorong bahwa koperasi ini seharusnya hidup dari modal yang dimiliki oleh anggota. Ini yang apa? Yang seharusnya didorong sejak awal bahwa koperasi ini harus hidup dari modal anggota, bukan gambaran bahwa ini modal dari himbara. Terus selanjutnya ketika ada rame-rame, siapa yang akan menjamin? Muncul statement bahwa ini yang menjamin ya desa, dana desa. Padahal ini koperasi Desa Merah Putih ini kalau dibilang ini milik desa ya bukan, dibilang bukan milik desa kok yang mendirikan di Musdes. Nah ini kan apa ya, jenisnya memang agak beda gitu loh, agak beda. Oke lah, desa mendukung secara regulasi ya, dibentuk dalam kesepakatannya dalam Musdes. Iya, pembentukannya disepakati dalam Musdes. Tetapi apakah milik desa sepenuhnya? Ya bukan, karena prinsip koperasi itu ya memang milik anggota. Desa itu hanya boleh, misalkan kan gitu, bahasanya mungkin boleh memberikan bantuan, tapi kan sifatnya tidak wajib. Tidak wajib memberikan bantuan pada koperasi. Kecuali nanti, itulah, karena Bu Menteri sudah ada statement bahwa ini nanti yang jamin siapa? Ini yang jamin dana desa. Nah, ini ya mungkin itu pengantar dari kami. Jadi mohon maaf, bukan pesimis, bukan apa. Kekhawatiran itu muncul karena yang ini yang berstatement adalah Bu Menteri Keuangan gitu loh. Jadi wajar bagi kami yang saat ini di desa ya ketar-ketir kalau nanti tiba-tiba di tahun 2026 muncul peraturan Menteri Keuangan bahwa ini yang bukan kekhawatiran tanpa dasar gitu loh. Karena ini yang sekali lagi yang berbicara adalah Bu Menteri Keuangan. Mungkin itu. Selamat pagi Gus Ivan. Lama tidak muncul di ruangan ini juga. Enggak diberi kesempatan. Ya, terima kasih Pak Bukolil. Ya, kita sapa dulu ini juga istilahnya pendekar juga yang mandigani katanya ruang-ruang lewat Zoom meeting ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Gus Ivan. Oke, Gus Panudi. Oh, alhamdulillah, ya, ini sudah bergabung. Ya, kita ngomong katanya mengangkat sebuah topik kekhawatiran ini, Gus Ivan. Ini pertanyaan adalah Gus Ivan pernah jadi orang di dalam kementerian, khususnya Kementerian Desa. Kemudian Gus Ivan sekarang di orang akademis ini. Kira-kira menurut Gus Ivan dari pandangan Gus Ivan baik itu pernah di kementerian, di birokrasi, juga sekarang di akademis itu kan, kira-kira kaitannya dengan statement isu yang sangat heboh ini, kira-kira pandangan Gus Ivan seperti apa ini? Monggo Gus Ivan. Terima kasih Gus Panudi. Ya sebetulnya kalau dalam sosiologi itu kan orang bertindak sesuai posisi. Jadi sewaktu menjadi birokrat ya tidak menilai gitu. Biar orang lain yang menilai apakah benar atau salah gitu. Makanya yang dilakukan waktu itu ya semua yang
yang punya pandangan kemudian masuk birokrat kan ingin melaksanakan pandangannya ya. Meskipun tentu saja eh, ya memang tidak mudah, tapi dengan kekuasaan yang besar kan sebetulnya ya tetap harus dijalankan gitu ya. Makanya waktu itu juga tidak lebih banyak isinya itu memberitakan sebetulnya terutama latar belakang dari kebijakan gitu sehingga orang lain bisa menilai gitu apakah melenceng di lapangan atau tidak. Nah, salah satu yang berkaitan dengan sekarang itu ya kita tahulah apalagi Gus Panudi sudah sejak dari PNPM ya, sebagian rekan-rekan kita, kemudian para kepala desa juga sudah banyak sebelum dana desa. Gus Koco juga sudah apa namanya ya mandegani ya, tentang tentang akhirnya menjadi undang-undang desa. Ada yang menarik ini Gus, apa namanya? Setelah ada undang-undang desa itu, kalau kita menggunakan data BPS ya, karena itu lebih apa namanya ya lebih konsisten sejak beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Itu jumlah desa perkotaan, artinya yang fasilitasnya itu bagus, orangnya kemudian juga penduduknya sudah menuju ekonomi yang bagus gitu, itu meningkat itu sampai 11%. Karena dihitung tiap kali sensus penduduk ya, kita melihatnya dari 2010 ke 2020. Nah yang dari 2000 ke 2010, itu malah jumlah desa pedesaan itu turun 4%. Itu artinya kalau tidak ada undang-undang desa, yang kemudian ada implikasi lanjutannya ya, ada dana desa yang boleh dikatakan desa relatif bebas menggunakan gitu. Nanti saya tunjukkan bebasnya. Itu ya memang tinggi gitu. Nah, kalau dana desa kemudian berkurang banyak karena digunakan sebagai agunan ya untuk saat ini itu. Ya itu kita sudah punya data statistik kemungkinannya ya bisa turun. Kalau tidak namanya infrastruktur kan mungkin tidak langsung turun ya, tapi pasti tidak naik. Gitu. Kalau enggak turun, itu nanti kita bisa lihat di 2030 itu karena nanti kan ada sensus penduduk 2030. Apakah ada pengaruh dari koperasi Desa Merah Putih ini? Ya. Artinya agunan dana desa untuk koperasi Desa Merah Putih. Kemudian mungkin juga yang penting bahwa uh, kan kita sudah tahu kalau koperasi itu secara filosofis ya di dalam Undang-Undang Dasar 45 yaitu pilihan dari pendiri bangsa gitu ya. Nah, tapi maksud saya itu bukan kita menolak secara mentah-mentah tanpa berpikir, tapi justru karena basis datanya, gitu aja sih. Misalnya begini, di sensus pertanian 1983, karena itu di situ ada jumlah petani yang masuk KUD gitu ya. Ternyata cuma 12%. Artinya KUD pada saat besar itu ternyata petaninya yang masuk sedikit. Nah, memang di situ kemudian ada kajian lapangan apakah KUD-nya tidak menarik atau petaninya yang tidak mau masuk gitu. Nah, sebagian besar itu ya ternyata karena pengurusnya sih, pengurus KUD-nya itu para elit gitu ya. Kemudian pada saat kita Krismon itu salah satu item dari IMF itu supaya tidak ada monopoli. Yang dianggap monopoli BUMN ya. Dan beberapa yang kemudian disalurkan itu antara lain yang penting itu pupuk ya. Yang kemudian dilewatkan koperasi. Nah, begitu reformasi larangan itu, disitulah KUD mulai turun ya. Gitu. Jadi artinya kalau saat ini KDMP itu bisnisnya kan semua sesuai instruksi presiden kan bisnisnya berbasis BUMN ya. LPG berarti dari ya Pertamina Group gitu. Kemudian yang lain-lain juga ya. Kalau kesehatan juga sama, pupuk bersubsidi juga sama. Jadi kita punya pengalaman 98 seperti itu. Kalau tiba-tiba pemerintahan baru dengan berbagai cara
menyetop itu, ya, ya sudah. Nanti seperti KUD di awal reformasi, itu hal-hal yang lain seperti itu. Jadi eh, bukan berarti terus nggak bisa ya, tapi ya tetap bisa sih. Cuman ya tetap harus ada tambahan-tambahan kebijakan lain. Nah, satu yang tadi disampaikan oleh Pak Kades itu kan, loh, kebijakan KDMP itu loh tidak pernah full, selalu keluar sedikit-sedikit gitu ya. Nah, tidak diterbitkan langsung semuanya gitu. Misalnya contohnya soal agunan dana desa itu kan secara resmi baru Bu Menteri Keuangan di depan DPR minggu lalu kan. Dari instruksi Presiden sejak bulan apa itu, Mei ya. Meskipun yang disampaikan itu di Februari gitu. Artinya kan sedikit demi sedikit gitu. Sehingga ya makanya usul saya kalau desa mengimplementasikan ya harus sesuai dengan regulasi yang ada dulu gitu. Kalau yang dikeluarkan baru sedikit ya sedikit saja. Nah, ada problem juga bahwa karena yang dikeluarkan itu surat edaran, sering banyak surat edaran ya, karena di website merahputih.kop.id kalau nggak salah itu website resminya itu. Dan itu bagus sih, di situ ada transparansi kebijakan apa saja, regulasi apa saja yang diatur gitu. Itu kan kebanyakan surat edaran ya, hampir semua di level menteri ke bawah itu surat edaran. Ya, surat edaran itu kan apa namanya? Ya jelas kita tahu itu mudah diubah oleh menteri yang sama pun bisa mengubah gitu. Dan dia tidak bisa mengoreksi regulasi kan. Misalnya regulasi Undang-Undang Desa di pasal 22 itu mengatakan penugasan itu harus disertai dengan dana. Ya nggak bisa kalau surat edaran itu menegasi itu kan nggak bisa. Jadi kalau dikatakan ini nggak ada uang APBN, loh justru di undang-undangnya itu harus ada kalau mau menugasi gitu ya. Nah persoalannya kan kemudian kalau uang APBN itu diartikan dana desa ya. Ini kan nggak sesuai dengan asas rekognisi, uang itu harusnya milik desa ya. Artinya sesuai asas itu kan begitu. Nah kemudian bagaimana itu bisa muncul? Sebetulnya itu munculnya itu di awal di tahun 2020 itu. Mulai ada earmark itu kan 2020 ya. Sebelumnya itu meskipun ada peraturan Menteri Desa tentang prioritas dana desa ya. Itu saya sudah zaman itu di 2018-19 itu karena menjadi advisor menteri itu. Saya sampaikan waktu itu ke Menteri Desa yang kedua, Pak Eko. Itu meskipun ada 4 prioritas, ada BUMDes, kemudian Embung, kemudian Prukades, itu kemudian olahraga itu, sarana olahraga. Tapi total dana desa yang dipakai untuk itu ternyata sangat sedikit. Cuman kurang dari 8%. Artinya desa itu tidak sampai apa namanya dari target itu ya. Targetnya kan minimal itu 50%. Kalau dia menjalankan prioritas dari kementerian ya. Tapi ternyata tidak sampai itu. Yang paling tinggi BUMDes itu tidak sampai 30%. Yang tidak ada itu bahkan Prukades. Jadi tidak ada dana desa dipakai untuk Prukades. Nah itu artinya relatif desa itu masih bebas itu menggunakan. Ada earmark itu di 2020 dan kita tentu saja masih ingat pada waktu itu ya. Misalnya Menteri Desa tidak ada di 2021 itu tidak ada dana desa untuk pangan. Kemudian muncullah Perpres tentang APBD, APBN ya. Yang kemudian di situ di dalamnya harus ada dana desa untuk pangan. Maksudnya begini, Gus Panudi, pada saat menjadi birokrat itu kan tidak bisa sukses 100% ya. Kalau kita tidak bisa menghilangkan earmark, maka kita mengurangi earmark. Nah, jadi itu contohnya di Permendes itu sengaja tidak ada apa namanya earmark untuk ketahanan pangan, kemudian di Perpresnya ada. Kemudian di tahun-tahun berikutnya itu earmark
untuk minimum dana desa untuk BLT itu di Permendes nggak ada. Di PMK kemudian ada minimal 10%. Nah itu untuk menyampaikan apa yang dilakukan ketika menjadi birokrasi ya Pak. Jadinya seperti itu. Gitu. Nah ini kalau yang KDMP ini kan ada persoalannya begini. Yang tadi dari sisi filosofi ya, artinya Undang-Undang Dasar. Itu kan kita udah tahu itu bahwa itu asas kekeluargaan bentuknya koperasi, yang dimaksud asas kekeluargaan itu berarti tidak didominasi orang tapi keputusan bersama. Di dalam surat edaran Menko Pangan itu ada juga di dalam webnya itu ditunjukkan ada dua jalur. Satu berbasis musdes ya. Kemudian ini kalau apa namanya itu, kalau boleh ditunjukkan itu ya. Satu berbasis musdes, kemudian satu lagi itu bisa pesan nama dulu, tanpa harus musdes dulu gitu loh. Jadi apa namanya ini contohnya. Jadi ada dua alur pendaftaran. Yang bagian kanan itu musdes, artinya plus dan minus masih ada partisipasi. Ya, meskipun partisipasinya bisa semu karena tekan gitu ya, tapi jalur legalnya itu ada. Di bagian kiri ya itu nggak ada lagi. Jadi bisa pesan lebih dulu, dan yang tidak, yang kita harus hati-hati itu kan hampir semuanya kemudian penugasan ke pemerintah desa sih. Artinya surat edaran yang tadi sangat fleksibel ke pemerintah desa itu sih. Jadi resiko-resiko itu yang apa namanya, yang perlu kita lihat gitu. Yang itu artinya kalau yang namanya risiko kan belum terjadi, sehingga sebetulnya pemerintah juga bisa menangani itu. Ini contoh yang lain misalnya begini, ada nggak alternatif selain dana desa? Apakah memungkinkan satu alternatif selain dana desa? Jadi sebetulnya alternatif itu ada. Jadi saya sempat apa namanya menyusun peluang-peluangnya gitu ya. Itu alternatif itu dimungkinkan. Misalnya begini, di Peraturan Menteri Koperasi UKM tahun 2023 nomor 4 ini ya. Ini kan berarti baru, Gus. Yeah. Itu pemerintah dapat menyalurkan dana tugas pembantuan kepada koperasi, dalam hal ini ya kepada KDMP gitu. Dan kemudian sesuai proposal. Ini kan sebetulnya satu alternatif. Kecuali sebetulnya dananya nggak ada sehingga kemudian dana desa mau dipakai gitu. Tapi kalaupun dana desa mau dipakai, itu persoalannya adalah risiko. Kenapa nggak diambil saja 680 juta per desa, ya, misalnya begitu. Sehingga risiko utangnya itu adalah pemerintah pusat. Tapi kalau itu yang diwajibkan mengangsur adalah desa, maka risiko keuangannya adalah pada desa. Itu sih. Jadi maksudnya bukan berarti nggak boleh ada itu. Kalaupun terpaksa pakai dana desa ya gimana lagi dengan risiko tadi ya. Kemungkinan desa perkotaan bisa tetap atau turun. Tapi risiko tanggung jawabnya tidak di desa gitu loh. Gitu. Karena begini, kalau kita melihat kondisi Pilkades, ini kan tenornya agunannya 6 tahun ya. Di samping jumlahnya yang sangat besar tadi, gunanya kan 6 tahun. Apa namanya itu? Bocor ini paling. Nggak tahu itu, gimana itu? Ini suaranya di saya, bukan kan? Masih, Nah, masih. ya. Jadi Jelas, Pak. ya, jadi resiko tadi itu, resikonya jadinya di desa. Nah,
6 tahun ke depan itu kalau dari data yang saya himpun ya kan ini, tapi ini datanya data apa survei ya, itu 60% desa-desa di Indonesia itu akan ada pilkades. Nah, kalau 60% pilkades ini yang penting nanti yang tanda tangan utang siapa gitu. Apakah yang tanda tangan utang itu pengurus KDMP atau Pemdes? Ya. Kemudian ditaruh di APBDes-nya itu memang gampang sih, karena ini modal ditaruhnya di bagian pembiayaan. Ya. Apa namanya? Yang bagian bawah itu pembiayaan ya. Tapi di dalam Permendagri itu tidak ada pembiayaan untuk utang, bayar utang ke bank. Dan kita tahu lah di dalam Siskudes itu kalau kita mau nambah lajur itu kan hampir nggak bisa itu. Karena dulu pernah waktu itu di Malang juga nggak bisa sih. Sampai minta ke BPKP juga dan Kemendagri tetap nggak bisa. Jadi kan naruhnya. Yang kedua itu tadi itu eh, kalau itu di KDMP berarti urusan internal KDMP ya. Kalau kemudian kepala desa ikut tanda tangan, ini kalau pilkades itu kan berarti harus ada apa klausul misalnya bahwa kades berikutnya itu ex officio itu harus meneruskan angsuran itu. Karena tadi itu banyak ya, 60% kades menurut perhitungan saya sih. 60% kades bakal ada. Ya kalau kadesnya incumbent baru nih, kalau dia kades terakhir kan mau nggak mau nanti juga kades yang baru yang gitu-gitu sih. Jadi aspek-aspek sosiologis itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian nanti kalau sudah jalan itu, apakah yang mengurus itu pasti ya? Harusnya pasti itu siapa gitu. Apakah artinya 3 menteri, koperasi, desa, dan keuangan gitu? Atau gimana itu? Karena kita pengalaman desa kan Gus, bahwa yang mengurus ternyata Kemendes, Kemenku, kemudian Kemendagri. Nah ini kan berarti harus siap-siap dari sekarang. Kira-kira seperti itu Gus. Ya, ya, ya. Ini mohon maaf, ada kalau bisa 5 menit lagi ya, mau Oke. ngejar KRR. Oh ya, 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 ya. Ya, mungkin ada tanggapan dari yang lain dari apa yang disampaikan Gus Ivan tadi. Mungkin saya ingin memberikan respon ini. Ah, Selamat berjumpa lagi nih Gus Ivan. Jadi Siap menarik Gus. yang tadi disampaikan menarik. Jadi satu bahwa ah, dana desa itu kan sebagai jaminan ya, artinya kemudian itu intercept dengan apa dana alokasi umum, dana bagi hasil dan juga dana desa salah satunya. Jadi sebenarnya satu bahwa akan terjadi masalah ketika kemudian mempengaruhi dana desa manakala bisnisnya bermasalah, bisnis koperasinya bermasalah. Nah, kemudian bagaimana supaya bisnis koperasi ini tidak bermasalah dan kemudian mengganggu keuangan desa? Makanya saya melihatnya bahwa mitigasinya nggak tahu ini memang disadari atau tidak disadari. Tapi yang saya dengar waktu itu ketika ketemu dengan Pak Menteri Koperasi, saya termasuk yang protes kenapa ini ada ex officio, kepala desa langsung ex officio badan pengawas. Harusnya kan badan pengawas dipilih dan seterusnya. Jadi waktu itu beliau menyampaikan bahwa ya bagaimana menempatkan kepala desa ex officio pengawas itu adalah bagaimana kemudian dalam tanda petik intervensi pemerintah desa itu bisa terjadi. Nah, mungkin waktu itu tidak kebayang sampai yang ini, tapi bahwa memang kemudian komitmen dengan labeling koperasi desa ini itu desa itu ada keterlibatan karena ex officio kepala desa adalah ketua badan pengawas. Jadi saya pikir ini menarik dan yang disampaikan Gus Ivan menurut saya baru nyadar juga tadi oh iya kenapa tenornya 6 tahun ya oh karena jabatan kepala desa 6 tahun tapi yang menarik Gus kemarin dan saya berharap ini nanti akan jadi apa langkah-langkah lain yang coba kita lakukan ya
Kode Indonesia kemarin berdiskusi dengan salah satu teman yang memang punya latar belakang perbankan. Saya bilang ini kan udah bagus nih, apa Koperasi Desa Merah Putih bisa dapat apa subsidi bunga lah. Sekarang cuma 6% setahun dan seterusnya. Dia tertawa, Gus. Loh, kalau kemudian Kode Indonesia mau bisa mempersiapkan diri, loh kita bisa ngasih pinjaman ke BUMDes itu mungkin malah hanya bunganya 3%. Loh, saya bilang dari mana ceritanya? Ya, makanya kan kemudian kenapa kita Kode Indonesia kita prepare untuk bicara fintech dan seterusnya, yaitu tadi ketika memang kita punya data-data bisnis dari kawan-kawan dan seterusnya, kita bikin prospektusnya Kode Indonesia untuk kemudian bisa membiayai itu dana dari luar itu ternyata 1 tahun itu ada yang cuma 1% gitu loh. 1-2% itu udah bisa. Jadi kalau 1 atau 2% kita kasih 3% ke BUMDes itu sangat mungkin, Mas. Jadi saya pikir loh, ini kan berarti saya lebih pada artinya mencoba mengambil peran yang lain. Kode Indonesia yang sudah lahir dulu sebelum ada Kopdes, ini coba juga mengantisipasi bahwa dengan Kode Indonesia kita mungkin akan lebih komit dengan BUMDes umpamanya. Karena Kopdes sudah dapat dana dari Himbara, ya BUMDes nanti bisa aja dapat pinjaman cuma 3 atau 4% itu melaluinya Kode Indonesia. Kira-kira mimpinya kayak gitu, Gus. Jadi saya pikir yang disampaikan Gus Ivan menurut saya insight menarik tentang bagaimana polisi-polisi memang ya suka tidak suka ini bagian dari intervensi lah. Gus Ivan juga paham karena pernah di birokrasi. Kalau nggak ada intervensi ya mungkin tidak bisa kemudian dana desa benar-benar ada kemanfaatan nih kemudian peningkatan dari yang tadinya desa kemudian meningkat jadi layanannya sudah seperti perkotaan. Itu kalau nggak ada intervensi dana desa nggak ada inspirasi dari Kades mengikuti gayanya Pak Jokowi waktu itu infrastruktur ya mungkin indeks masyarakat desanya ya masih tetap desa dengan fasilitas tidak mendekati perkotaan. Saya pikir itu Gus. Jadi saya terima kasih Gus Iwan sudah memberikan catatan pagi-pagi saya baca. Waduh, ini kayaknya asik juga ini kalau Gus Iwan ada waktu boleh deh kita ngobrol. Jadi itu Gus mohon maaf kalau waktu Gus Ivan tersita dengan kita, tapi setidaknya menurut saya ketika kita sudah tahu petanya jalan ke depan, kita mungkin bisa mencari jalan alternatif yang lebih cepat, atau kemudian kita bisa lebih mempersiapkan diri akan seperti apa ke depan. Dan semoga Koperasi Komunitas Desa Indonesia yang Gus Ivan sebagai ketua pengawasnya, kita bisa mengambil peran-peran untuk ada loncatan lah. Kalau istilahnya Pak Jokowi kan, kalau kita mengikuti jalan suksesnya negara lain, ya kita pasti akan terus terlambat. Tapi kalau kita membuat loncatan, maka kemudian kita bisa melampaui dari kemajuan yang sudah dilakukan oleh negara lain. Kira-kira itu Gus. Terima kasih Ya. sekali Gus sudah bergabung. Gus, Ya. jadi sedikit ya. Saya Jadi, mohon maaf ini karena tiba-tiba ada ada diskusi yang di situ ada Menko Pangan dan saya diminta bicara gitu sih, makanya jadi harus ngejar KRL sama bikin PPT gitu. Kalau enggak sejak jam 6 bisa tadi. Ini Gus, misalnya benar yang tadi disampaikan bahwa memang ada bunga 3%, bahkan BI rate itu juga cuman 5,5% sebetulnya, nggak sampai 6%. Artinya kalau mau pakai itu pun sudah naik ya. Kalau mau pakai itu kan juga sebetulnya kalau benar mau pakai itu sebetulnya tetap bisa di bawah 6%. Betulnya gitu. Kemudian yang regulasi yang penting saat ini itu sebetulnya adalah regulasi dari BUMN sama Menteri Pertanian ya. Karena kita nggak bisa menyiapkan bisnis karena nggak ada regulasi itu. Benar nggak nanti bisa jadi agen LPG gitu. Karena kalau pakai aturan sekarang kan syaratnya tidak memungkinkan untuk bagian awal menjadi agen LPG misalnya gitu. Kemudian benar nggak bisa untuk menyalurkan obat karena selama ini dipegang swasta gitu. Dan kemudian nanti dari BUMN
ke apa namanya, ke koperasi, meskipun di BUMDes di Lampung pernah melakukan itu. Kemudian yang pupuk bersubsidi ini kan belum pernah ada ya, selain koperasi gitu ya. BUMDes pernah mencoba, tapi hanya dapat pupuk yang non subsidi. Makanya ini apa namanya, regulasi BUMN dan apa namanya ya, jelas lah tiga itu, BUMN, perbankan, sama apa namanya, Menteri Tania. Pertanian ya, itu sebetulnya yang penting itu, Gus. Di samping tadi soal BI rate yang memang sebetulnya di bawah 6% gitu. 6% itu kur itu sebetulnya kalau saat Ya, ini. Nah, kemudian berikutnya, kalau orang sering membayangkan koperasi nanti jadi besar, sama seperti dulu kita membayangkan apa namanya, eh, UPK menjadi besar itu, dulu juga sudah ada kritik. Kenapa UPK selalu dianggap UMKM gitu? Kenapa nggak pernah mencoba menyiasati UPK menjadi usaha besar? Koperasi juga sama. Apa saat ini misalnya yang berkaitan dengan pasal 33 ayat 1 itu, undang-undangnya selalu UMKM. Bukan bukan undang-undang yang menjadi besar gitu ya, tapi UMKM. Jadi anggapannya begitu. BUMDes juga masuk ke UMKM. OSS, juga masuk UKM UMKM. juga. Jadi nggak pernah dianggap besar gitu. Nah itu artinya kalau kita bersiap nanti KDMP atau BUMDes menjadi besar itu ya, dari sisi apa namanya itu, Regulasi. Regulasi ya. regulasi juga harus siap. Saya mohon maaf ya, Gus. Ya, 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 Ini apa namanya? Makasih Gus, makasih. Ya, ya. oke. Makasih. Ya. Ya, makasih Gus Ivan. Ya, ya. Luar biasa ini. Saya kira kami sepakat itu, Pak Dikoco. Tadi yang disampaikan Gus Ivan, yang menurut saya di samping tadi bahwa kaitannya dengan agunan itu, ya sebenarnya dari berbagai sumber oke, tapi kan biar nanti risikonya tidak di, saya juga bayangkan, saya sudah berpikir ya kalau bisa ya dari APBN, ya dari kementerian, jangan di desa. Tapi mungkin ini dugaan saya, ya biar nanti di desa itu karena secara ex officio ya, pengawasnya dari kepala desa, saya paham juga. Tapi jangan Tapi gini sampai Mas, kalau bicara itu kan sebenarnya kalau kita baca statementnya Menteri Keuangan, itu kan dana desa itu salah satunya Mas. Dana desa atau dana bagi hasil atau dana alokasi umum. Jadi sebenarnya ya memang arahannya sudah ke APBN, artinya yaitu otorisasi, artinya apa interseptnya itu adalah penjaminannya adalah dari APBN. Jadi mungkin itu yang karena kita di desa ya kita ngelihatnya oh ada dana desanya. Kemudian kita mengabaikan dua yang lain. Ada tertulis di situ bagi hasil, di situ ada juga tertulis tentang dana alokasi umum. Jadi mungkin itu apa itu bagian-bagian yang menarik untuk kemudian kita lihat sebagai ya ini niatannya sudah oke, sudah apa antisipasinya sudah oke dan seterusnya. Tinggal justru menurut saya adalah bagaimana kemudian kita mampu memprepare, kita mampu mempersiapkan apa keberadaan dari koperasi ini benar-benar bisa dikelola secara profesional. Jadi apa memang membangun bisnis dari perencanaan bisnis yang matang dan seterusnya dikelola dengan transparan. Artinya gini lah, yang paling gampang aja lah. Mas Panudi tinggal di desa mana? Kemudian pertanyaannya, Mas Panudi udah belum sih daftar di apa koperasi desanya Mas Panudi? Mas Panudi kenal nggak sih sama ketua koperasinya, pengurus koperasi, pengawas koperasi? Ya itu kan bagian pertanyaan berikutnya. Jangan jangan kita berharap atau mengharapkan sesuatu yang kemudian luar biasa, tapi hanya duduk diam di pojokan gitu kan, hanya teriak-teriak jadi penonton, tapi sebenarnya ruang kita sebagai bagian dari pemain juga ada, bagian dari pembisik apa pelatih juga ada,
tapi kita tidak melakukan. Kira-kira itulah artinya kegagalan koperasi itu yang paling besar adalah pada saat kemudian partisipasi anggotanya rendah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak adanya transparansi. Itu pengalaman saya dari saya SMA urusan koperasi ya kayak gitu. Ketika kemudian cincainan aja pengurus udahlah pakai nama kamu aja. Nanti pinjamannya tapi ini yang make. Jadi cuma pinjam nama kan. Kalau disimpan pinjam dulu kan ada kayak gitu tuh Mas Panudi. Pinjam nama jenenge Dio gitu kan, yang pakai siapa dan seterusnya. Nah, yang kayak gitu pasti dengan tanpa transparansi, artinya anggota yang lain nggak tahu. Tapi kalau dengan transparansi, insya Allah kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa direduksi, saya pikir. Itu Mas Panudi. Ya, ya. Sebenarnya, ya, nah itu saya juga setuju, Pak D, bahwa memang ini unsur transparansi memang wajib gitu. Tadi yang ini juga yang tidak itu kan di tataran Pak D. Sebenarnya kami juga sudah bisa membaca Pak D. Kan ada wakil ketua bidang anggota. Sebenarnya yang kami terus terang ini PR yang paling tadi yang disampaikan mungkin termasuk eh, Pak Abu Khalil. Ya ini sebenarnya wakil ketua bidang anggota ini yang bagaimana, makanya sebelum dibekali ini kan harusnya bekali dulu nih. Ini bagaimana strategi untuk ya istilahnya merayu pada warga masyarakat desa atau kelurahan. Wakil ketua bidang anggota ini yang punya tugas ini. Ini yang punya tugas. Karena apa? Kalau kita kembali tadi katakanlah seandainya memang anggota itu kan sukarela, tidak istilahnya tidak memaksa. Ketika katakanlah seperti mungkin di salah satu desa lah, banyak jumlah penduduknya 8.000. Kemudian yang jadi anggota separuh gitu aja lah, 4.000 lah itu, seandainya 4.000. Kalau itu jadi anggota, katakanlah umpamanya simpanan pokoknya 100.000, seandainya 100.000, wah itu udah luar biasa juga, Pak D. Di samping tadi sistem ketransparansian, terus kemudian itu jalan. Tadi yang disampaikan Pak Ivan Novik ini sebenarnya kami yang kami tunggu-tunggu ini juga. Bagaimana regulasinya dari BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan atau BPOM. Ini Pak D, karena saya udah sayup-sayup di tingkat bawah, saya udah ngomong, itu nanti Koperasi Desa Merah Putih bisa nanti sebagai penyalur atau agen atau distributor kaitannya dengan pupuk subsidi agen itu. Kami sudah, oh nggak bisa Pak, ini karena sudah ada pemainnya. Kalau saya iya nggak bisa. Tapi sebenarnya bisa aja ketika itu ada sebuah regulasi. Nggak ada yang nggak bisa, regulasi itu bisa dirubah. Buktinya, buktinya ketika membentuk Koperasi Desa Merah Putih, itu dengan instruksi presiden, itu nggak ada yang nggak akhirnya bisa juga ya dengan berbagai macam liku-liku kan, akhirnya juga bisa. Kenapa ini nggak bisa? Harusnya bisa. Kalau ini memang tadi kembali lagi filosofi Jawa. Sabdo Pandito Ratu Tan Kono Wolawali Doro Sambudo Doro Sembodo tadi. Itu sebenarnya kami sudah sayup-sayup itu. Makanya ketika Gus Ivan tadi kami juga sudah wah ini harus ada sebuah regulasi yang berpihak pada Kopdes Merah Putih, mungkin juga BUMDes juga. Harapan kami apa? Ya biar tadi istilahnya pemain-pemain itu tidak dikatakan koperasi BUMDes itu hanya pemain-pemain kecil, istilahnya pemain kecil UMKM itu kan main-main kecil. Kenapa nggak didorong sana seperti katakanlah cerita-cerita dari kawan-kawan yang di luar negeri, yang di Belanda, Eropa, dan di Selandia Baru, dan lain-lain. Ini sebenarnya regulasi ini yang harus kita dorong nih Pak D. Monggo nanti yang punya kawan, kalau itu regulasinya tingkat undang-undang ya, yang punya kawan anggota DPR, yang punya komitmen, ya kita dorong. Kalau itu memang tatarannya peraturan menteri atau PP, kita dorong ke sana. Karena ini nanti sama-sama dari bawah, grassroots, itu kita tadi mempersiapkan SDM-nya, mempersiapkan kelembagaannya, kemudian sistem tadi selalu diupdate dengan sebuah
aplikasi mobil tadi itu harus selalu diupdate sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi yang tidak kalah penting adalah regulasi yang tadi berpihak yang nanti biar katalah apa itu beberapa galeri yang kemarin jadi unit-unit operasi Desa Merah Putih itu betul-betul nanti bisa terwujud ini Pak D. Ini yang menurut saya yang perlu kita dorong. Ya nggak tahu nih yang bunyikan itu yang jelas di ngobrol desa sudah kita bunyikan. Saya nggak tahu nanti mungkin ada forum, mohon maaf, aktivis aktivis atau aktivis koma atau kata aktivis koperasi atau apapun juga membunyikan. Mungkin ada yang anu lagi siapa yang harus membunyikan Pak D. Saya yakin ketika dibunyikan terus, ya minimal mau tidak mau kan ada yang dengar yang punya kewenangan. Ya ini saya kira tujuan ini yang menurut saya perlu kita dorong terus dan kita nawaitunya adalah jelas. Kita tadi melaksanakan tadi Sabdo Pandito Ratutan Kenowola Wali tadi sama Doro Sambuto tadi Pak Di. Itu Pak Di. Ini masih ada waktu beberapa menit. Ada yang resen tadi Irwan Tawakal. Irfan Tawakal tadi udah. Emang kok Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Saya kira saya mau tanggapi mengenai proses pembentukannya, Pak Pamudi. Karena kalau berbicara mengenai kebijakan ini kan kebijakan terkait apakah itu ada agunan atau tidak itu kan belum ada aturan secara resmi ya. Sehingga kalau secara pembentukan kan kami kan terlibat secara full di situ, baik di desa maupun di kelurahan. Itu kan sesuai dengan perintah yang kami dapatkan. Kalau pembentukan itu Pak Pemudi memang kalau saya lihat memang ini konteksnya nih, ini konteks Kabupaten Bantaeng. Kalau saya lihat memang dari proses pembentukannya itu memang ada perbedaan antara desa dan kelurahan. Kalau di desa itu memang proses pembentukan itu lancar, cepat, karena memang kewenangan atau campur tangan pemerintah desa itu kan masih kuat, sangat kuat, sehingga proses proses pembentukannya itu sangat cepat. Tetapi kelemahannya bagaimana kemudian itu terkait dengan kualitas pengurus BUMDes itu kan itu masih tanda tanya kalau menurut saya. Itu prosesnya. Apalagi kalau dibilang nanti mau mengelola 3-5 miliar dengan kondisi pengurus seperti itu dengan SDM yang ada di desa itu, saya kira ya ini saya tidak tahu bagaimana ke depannya. Apalagi uang ini mau dikelola sangat besar. Kalau di kelurahan itu Pak Mudi memang pengaruh politik itu sangat kuat. Karena memang image masyarakat di kelurahan itu memang bantuan ini adalah bantuan hibah. Itu sehingga di kelurahan itu memang orang berlomba-lomba sehingga konfliknya itu sangat besar. Itu yang terjadi memang di kami di Bantaeng. Jadi memang dalam proses pembentukan ini memang saya kira memang sudah banyak problematika dalam proses pembentukannya. Apalagi nanti bagaimana cara mengelola. Saya tidak tahu bagaimana nanti keadaannya kalau seperti itu Pak Mudi. Saya kira itu saya bisa bicara tentang itu karena kami di pendampingan itu kan hanya sebatas proses pembentukan aja. Tapi dalam hal kebijakan itu kami belum pernah dilibatkan, apalagi kalau ada bicara mengenai agunan. Karena itu terkait dengan agunan itu kan kami hanya mendengar kabar burung saja. Kalau memang agunan dana desa itu akan dijadikan agunan, saya kira ya ini kan semakin mempersempit lagi hak-hak rekognisi desa ya. Karena saya menganggap bahwa sejak dana desa ini tahun 2015, karena saya ini TPP sejak tahun 2015, saya kira hak-hak rekognisi yang di desa itu memang dari sejak 2015 itu memang belum dijalankan 100% Pak Mudi.
Mulai dari aturan prioritas penggunaan dana desa, apalagi ini ada dana Etmar, itu semakin mempersempit lagi hak-hak rekognisi desa. Padahal hak rekognisi itu kan hak dasar desa ya. Kalau itu memang betul-betul diterapkan, ya saya yakin memang desa bisa merdeka seperti itu, Pak Mudi. Begitu dari saya, Pak Mudi. Terima kasih. Ya, 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 Mas Irfan Tawakal. Sebenarnya saya memandangnya tadi kan kalau yang terkait dengan tataran bahwa tadi kondisi eh, pengurus-pengurus yang terpilih tadi kan, nah ini justru tantangan kita kaitannya dengan SDM yang dalam tanda kutip ini kan seandainya kita seorang seorang pelatih pembelajar, seandainya memang ini gelas ini kosong atau kata gelas ini baru isi kata seperempat. Nah, bagaimana PR kita ini? Ya kita ya semuanya, tidak hanya. Ya kalau nanti ada dari dinas koperasi, dari kementerian dan lain-lain, kemudian dari mana yang lain-lain, ini PR kita bahwa ini kaitannya dengan SDM-nya ini, ya kita kuatkan. Menurut saya itu ya harus kita kuatkan ini yang PR kita yang kaitannya ini. Masalah demokratis dan tidak demokratis, saya kira ini sudah jalan. Saya kira tinggal tadi untuk mengantisipasi tadi kan biar integritasnya berjalan, tadi kan sudah dengan sebuah transparansi. Kemudian sebenarnya tadi kan APBN, saya pun juga ketika memang koperasi itu jalan dan menjanjikan, saya yakin, saya punya keyakinan dana desa itu mungkin dari desa dan itu bisa digunakan untuk tadi istilahnya memberikan sebagai agunan. Ya saya kira desa pun dari pemerintah desa pun nggak beratan. Karena apa? Karena ketika mau mengembangkan lebih besar karena kegiatannya cukup menjanjikan dan sangat-sangat dari progresnya. Saya kira itu juga no problem tadi. Ya, yang harapan kami adalah tadi dari berbagai macam tadi. Kemudian tadi harus kegiatan tadi harus sinergis tadi, harus komprehensif tadi ini kaitannya dengan berbagai kementerian tadi juga betul-betul terlibat aktif dan actionnya adalah cetok kaitannya dengan masing-masing perannya. Itu ya karena ini sudah lebih dari 1,5 jam. Mungkin Pak D. Koco bisa memberikan closing statement. Pak D. Koco, monggo Pak D. Koco. Oke, terima kasih. Menarik memang mendiskusikan ini. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan hal-hal yang bicara tentang hak, tapi apa apa melupakan kewajiban kan kira-kira kayak gitu. Kalau bicara hak desa tentang undang-undang desa, ya itu udah clear. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian mereka punya hak, mereka tahu apa nggak cara menggunakan haknya, kan kira-kira seperti itu. Ada hak rekognisi subsidiaritas yang tadi disampaikan Irfan tentang desa belum apa akan terganggu dengan urusan itu. Nah, sekarang mereka itu sudah melakukan atau belum? Menyadari atau belum itu? Itu kan bagian yang lain. Ternyata kemudian teman-teman dari pendamping juga apakah memberikan penguatan bahwa kamu punya hak untuk itu, kamu punya hak untuk itu, atau kemudian teman-teman pendamping sebenarnya juga jadi kepanjangan apa tangan dari Kementerian Desa. Kalau Kementerian Desa maunya kayak gini, kemudian juga menggiring supaya desa sesuai dengan maunya. Bahkan ketika kemudian apa mengabaikan hak-hak itu pun ya kita diam aja pada saat memang ada kepentingan kita ini kan jadi apa jadi catatan kita bersama lah. Ayo sama-sama kalau kita ingin memperjuangkan ya kita perjuangkan dengan cara-cara ya memberikan penguatan pemahaman hak rekognisi subsidiaritas itu seperti apa, desa itu punya hak untuk apa, desa punya hak untuk menolak apa enggak. BUMDes aja yang kemudian di dalam undang-undang itu ada kata dapat, itu bisa membuat desa tidak membuat BUMDes, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini kan ada hak yang memang diberikan. Ya seperti yang ini ketika bicara bisa nggak apa nggak bikin KOPDes, ya
ya bisa aja Anda nggak bikin Kopdes, tetapi kemudian ada risiko yang tadi karena memang ada regulasi, ada intervensi itu. Tetapi ketika memang desanya udah cukup berdaya, ya menolak aja juga bisa. Kita lihat umpama desa adat yang ada apa di Banten umpamanya. Ya sampai sekarang boleh dicek bahwa ada desa yang tidak mau terima dana desa karena dia merasa bahwa dia tidak akan merdeka lagi ketika sudah menerima dana desa. Nah, ini bagian-bagian yang harus apa yang harus kita berikan pemahaman bahwa membicarakan hak itu menjadi apa runtutan apa lanjutan bahwa ada risiko bahwa ketika Anda tidak paham hak risikonya apa, kalau Anda menggunakan hak itu risikonya apa dan seterusnya. Kira-kira itu bagian yang menarik menurut saya. Dan ketika bicara tentang pembentukan dan seterusnya, ya maaf lah kalau kita bicara bahwa koperasi harus sesuai dengan kaidahnya dan seterusnya 78 tahun. Bahkan kalau kita bicara koperasi itu adalah hak inisiatif masyarakat, ya mestinya nggak perlu ada Kementerian Koperasi. Koperasi nggak usah dispesialkan. Ya koperasi seperti badan usaha yang lain. Dia urusan dengan perdagangan, urusan dengan perindustrian nggak perlu ada koperasi. Karena ada kepedulian untuk koperasi maka ada Kementerian Koperasi. Karena ada kepedulian terhadap UMKM maka ada Kementerian UMKM yang waktu itu ada koperasi dan UMKM. Jadi saya pikir Mas Panudi menjadi catatan kita bersama. Jangan kemudian dilihat kemudian akan semua mendapatkan duit yang 3 miliar. Enggak. Duit yang 3 miliar itu hanya akan didapat ketika koperasi mengajukan proposal. Nah kalau nggak pernah mengajukan proposal, kan ya nggak pernah dipakai agunannya. Artinya dananya taruh kata Mas Panudi punya emas batangan nih di rumah gitu kan. Ketika kemudian ditawari investasi, Mas Panudi nggak mau ambil, ya Mas Panudi ya tetap aman aja emas batangannya itu. Tapi kalau kemudian, oke, aku mau ambil tapi aku nggak ada duit, ya udah jaminannya Mas batangan Mas Panudi ditaruh di kita itu jadi jaminan. Kalau ini nggak berjalan nanti Mas batangannya berkurang kan kira-kira kayak gitu. Jadi kalau memang kira-kira pengurus koperasinya belum siap, ya jangan diajak untuk mengajukan kredit. Kalau memang kira-kira pengen mengajukan kredit karena regulasinya, oh ini ada regulasi tentang apa gas subsidi nih, maka kemudian apa berpikirnya koperasi apa koperasi secara bersama-sama mungkin mengembangkan menjadi agen distribusi dan seterusnya. Yang kemudian kita perlu pikirkan adalah bagaimana kolaborasi. Taruh kata nih, oke, nggak usah ngajukan pinjaman. Kita nggak usah ngajukan pinjaman itu karena dari yang hitungannya Mas Panudi tadi nih, Mama, kebutuhan gas mungkin banyak di desa yang perkotaan. Anggotanya udah banyak nih, ya udah anggotanya aja apa seperti koperasi yang berlaku pada umumnya. Belanja bayar di depan nih. Kira-kira aku kalau sebulan perlu Gas. tabung gas 2 biji, aku bayar di depan nih tabungan. Akhirnya kan koperasi udah punya modal sendiri, udah bisa bikin. Loh, ini supaya lebih bagus lagi, maka kemudian ada apa stasiun pengisian apa gas umpamanya dan seterusnya. Lah kan ada BUMDes bersama yang kemudian dia punya duit yang cukup besar. Ya gimana caranya koperasi kolaborasi dengan BUMDes bersama bikin apa stasiun pengisiannya, pendistribusiannya melalui jaringan Kopdes. Ini kan sangat indah luar biasa nih Mas antara anak-anak apa Kandung sama anak kandung sama anak asuh bisa rukun itu kan bapaknya seneng banget. Kira-kira itu yang apa yang bisa saya sampaikan. Jadi mari sama-sama kita melihat ini sebagai satu etikat baik dari apa pemerintah. Nah, kemudian bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi dalam kapasitas kita masing-masing sebagai warga masyarakat desa, partisipasi aktif untuk memantau supaya koperasi berjalan dengan baik, informasi-informasinya diikuti. Kalau kemudian ada yang berkesempatan menjadi pengurus, ya jadilah pengurus yang amanah, jadilah pengurus yang punya apa rencana-rencana bisnis untuk koperasi ke depan dan jangan memaksakan diri.
Kalau memang kira-kira belum cukup mampu untuk itu, ya jangan kemudian hanya karena pengen nama baiknya koperasi punya 7 gerai, kemudian harus punya, kemudian pengajuannya yaitu tadi pengajuannya buat kantor yang secara bisnisnya mungkin penghasilan dari kantor apa, tapi kalau pengajuannya buat gudang ceritanya lain, pengajuannya untuk apa jadi grosiran ya itu cerita yang lain. Kira-kira itu Mas Panudi, matur nuwun, terima kasih kawan-kawan. Nah, ruang-ruang ini semoga kita bisa manfaatkan, bisa optimalkan untuk kita saling berbagi informasi, kita saling berbagi pendapat sehingga kemudian kita bisa melihat kita menjadi bagian yang bisa memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua, salam sehat, bahagia untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai, dan salam desaisme. Terima kasih. Ya, salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, ada beberapa catatan terkait dengan topik hari ini, bahwa sembari kaitannya dengan tadi kebijakan-kebijakan yang sudah dilontarkan oleh beberapa menteri, saya kira bagaimana di tingkat desa, di tingkat pengurus koperasi desa, di tingkat birokrasi di desa, termasuk di OPD, itu mempersiapkan, mempersiapkan, merubah mindset bahwa kondisinya sudah tahu, tapi dikit-dikit harus ada instruksi. Instruksi penting, tapi sudah mempersiapkan katanya dengan peta-peta kondisi, katanya dengan sumber daya manusianya harus itu sudah dipetakan. Kemudian ada sebuah solusi, katanya mungkin program-program untuk peningkatan kapasitas, ini yang perlu. Kemudian terkait dengan catatan yang kedua, kalau kita mau Sabdo Pandito Ratu Tan Kena Walali itu dan Luro Sembodo, ya saya kira dari tingkat kementerian-kementerian tadi ya beberapa regulasi-regulasi yang harus segera dikuatkan, kemudian diterbitkan, dan itu akan membackup sehingga koperasi Desa Merah Putih akan jadi pemain usaha di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang jadi catatan kami, dan kita sudah hampir 1/4 jam di ngobrol desa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.